Nothing feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better than this. Nah, nah. We don't need to fight. Nothing feels better than this. Walaupun sedang terjadi COVID-19 di negara kita, kami tetap semangat menjalankan kuliah online. Tetap semangat. Walaupun sedang terjadi pandemi COVID, kami tetap produktif untuk melakukan pembelajaran online. Walaupun saat ini sedang dalam pandemi COVID-19, kami tetap produktif untuk melakukan pembelajaran secara online. Walaupun sedang terjadi pandemi COVID, kami tetap produktif untuk melakukan pembelajaran secara online. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap belajar di rumah melalui online, tetap stay healthy, stay safe, dan stay positif. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua diharapkan untuk tetap di rumah aja dan belajar melalui daring atau online. Maka dari itu, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap belajar dan mengerjakan tugas-tugas secara online dan tetap produktif walaupun di rumah aja. Baik, karena kita sedang dalam pandemi COVID-19, maka kita selalu tidak bisa menjalankan kuliah seperti biasa atau bertatap muka. Akan tetapi kita tetap menjalankan perkuliahan melalui perkuliahan daring. Meskipun sedang terjadi pandemi COVID ini, kami tetap produktif untuk melakukan pembelajaran secara online. Walaupun sedang terjadi COVID, kami tetap produktivitas melakukan pembelajaran melalui online. Saya akan menjelaskan tentang proposal dari kelompok kami. Bab 1 pendahuluan. Indonesia merupakan penghasil pisang terbesar ke-6 di dunia, bahkan di Asia. Indonesia merupakan penghasil pisang terbesar karena hampir 50% produk pisang di Asia. Jadi setiap tahunnya itu meningkat sangat drastis dan menambah perekonomian Indonesia. Pisang memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan tingkat antioksidan yang sangat tinggi. Bukan hanya pisang yang mengandung banyak gizi, namun bagian lain seperti kulit pisang memiliki gizi yang sangat baik untuk tubuh. Limbah kulit pisang pada umumnya dibuang cuma-cuma, tetapi di sini kulit pisang dapat diolah menjadi produk makanan seperti es krim kulit pisang. Bukan hanya buahnya saja yang mengandung banyak vitamin atau gizi, kulit pisang pun mengandung banyak sekali gizi, vitamin C, B, kalsium, protein, karbohidrat, dan serat yang baik untuk tubuh. Maka dari itu, kami ingin membuat produk es krim kulit pisang yang dimana dapat menyadarkan masyarakat agar dapat memanfaatkan kulit pisang yang dulunya sebagai limbah, sekarang menjadi es krim yang lezat dan mengandung banyak vitamin, serta harga terjangkau. Tujuan kami yaitu mengembangkan kulit pisang agar tidak menjadi limbah, mengetahui teknik pengelolaan, dan juga mengembangkan suatu gizi yang baik untuk tubuh serta masyarakat. Dan manfaatnya sendiri yaitu membangun jiwa wirausaha, memanfaatkan kulit pisang sehingga menjadi mutu guna dan sesuatu yang bernilai ekonomis, dan juga membuka peluang usaha bagi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Tentang analisis pemasaran. Observasi pasar adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dari lingkungan yang mencakupi 1. Profit konsumen, di mana produk es krim kulit pisang oleh masyarakat yang berukuran 5-30 tahun ke atas dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, baik dari kalangan bawah sampai menengah atas, karena banyak mengandung khasiat serta harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Produk es krim kulit pisang harus memiliki potensi dan segmentasi pasar, di mana produk banyak diminati dan
dilirik oleh seluruh masyarakat sebagai kebutuhan vitamin serta mengandung banyak khasiat yang baik untuk tubuh, serta penempatan produk-produk yang baik di pasar-pasar. Yang ketiga, pesaing dan peluang pasar, di mana sudah banyak produk-produk es krim yang sudah mendunia. Agar produk es krim kulit pisang dapat bersaing dengan produk lain dengan cara melakukan inovasi baru, dengan menjaga kualitas, dengan mengeluarkan varian-varian baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harga yang lebih terjangkau. Peluang pasar cukup luas dengan terus memperkenalkan produk. Untuk penjualan dengan cara memperluas distribusi ke daerah-daerah di Indonesia yang relatif belum tersentuh oleh jangkauan distribusi produk es krim kulit pisang. Yang keempat, media promosi. Pada perusahaan ini, metode promosi yang digunakan itu adalah yang pertama Instagram, kedua WhatsApp, ketiga Facebook, keempat banner, yang kelima dikelak oleh artis atau disebut dengan endorse, yang keenam brosur atau internet untuk konsumen memesan produk ini, dan media untuk memberikan kritik dan saran untuk perusahaan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang diterapkan oleh es krim kulit pisang. Strategi dilakukan berdasarkan analisa 4P yang meliputi product, price, place, and promotion. Untuk produk, dilihat dari segi produk es krim kulit pisang ini menggunakan cup kecil dengan desain yang sangat menarik. Price, harga dari produk es krim kulit pisang sangat terjangkau untuk kalangan masyarakat. Harganya dimulai dari Rp5.000. Place, lokasi untuk menjual berdekatan dengan keramaian seperti alun-alun sehingga banyak sekali orang yang berdatangan. Promosi, kami melakukan promosi dengan cara memperkenalkan produk tersebut kepada anak-anak dan masyarakat yang di sekelilingnya. Terdapat analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan, menjual produk dari semua kalangan masyarakat. Belum banyak yang menjual sehingga saingan tidak banyak. Kelemahan dari produk ini ialah tidak dapat tahan lama, harus disajikan dengan secara dingin. Opportunity atau peluang. Peluangnya cukup besar dengan dikembangkan. Threat, ancaman persaingan pemasaran yang semakin ketat. Banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Selanjutnya, produk es krim yang telah ada pada umumnya hanya memberikan rasa dan kesegaran saat meminumnya, dan itu tidak mempunyai kelebihan atau manfaat bagi kesehatan khususnya. Oleh karena itu, produk es krim kulit pisang kami ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk menjaga kesehatan, karena terkait dengan beberapa khasiat yang dimiliki oleh kulit pisang yang kami gunakan sebagai bahan baku. Perolehan bahan baku es krim kulit pisang ini berasal dari daerah Kabupaten Lampung, karena di mana banyak kebun pisang di daerah Lampung ini. Lokasi perolehan baku ini dekat dengan lokasi tempat usaha. Jadi, adanya ketersediaan bahan baku yang memadai dan menjamin kulit pisang ini. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan produk, di mana kekuatan produk kami yang pertama, es krim kulit pisang kami itu manis. Kebanyakan masyarakat Indonesia suka yang manis-manis. Selain itu, es krim kami sangat baik untuk dikonsumsi. Yang kedua, cuaca seperti panas ini sangat menguntungkan bagi penjualan kami. Dan yang ketiga, es krim bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa dan kalangan lainnya. Adapun kelemahan dari produk kami, yang pertama, kalau kemasan tidak sesuai, es krim kami mudah mencair. Yang kedua, pengapaikan agak ribet. Dan yang ketiga, untuk memberikan gambar yang persis pada kemasan itu tidaklah sangat mudah. Alat dan bahan pembuatan es krim. Pengadaan alatnya terdiri dari panci, blender, saringan, sendok, mangkok, cup, mixer, freezer, dan timbangan. Kemudian bahan-bahan es krimnya terdiri dari kulit pisang, bubuk coklat,
gula pasir, air secukupnya, susu krim, susu full cream, dan perisa rasa buah. Cara pembuatannya itu terdapat 2 adonan bahannya. Saya akan menjelaskan tentang adonan yang pertama. Yang pertama itu kulit pisang disortir dan dicuci dengan bersih. Setelah itu direbus menggunakan gula. Direbus selama 1 jam. Setelah direbus itu kita hancurkan, kita blender supaya lembut. Setelah itu kita saring, kita ambil ekstraknya kulit pisang itu. Setelah kita saring, kita rebus menggunakan susu krim dan susu full cream selama 20 menit. Adonan yang kedua yaitu telur dan gula pasir, kita mixer sampai dia mengembang. Setelah itu kita campurkan dengan adonan yang pertama tadi. Setelah kita aduk rata, kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang satunya kita campur coklat bubuk. Kemudian masing-masing dari bagian tersebut kita panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan ke freezer selama 1 jam. Setelah 1 jam kita keluarkan, kita mixer kembali. Setelah itu kita masukkan ke freezer lagi. Lakukan seperti itu sebanyak 3 kali. Setelah itu kita simpan di freezer selama 3 jam dan siap disajikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 4, yaitu sumber daya manusia, di mana saya akan menjelaskan yaitu manfaat dari SDM dan kualifikasi SDM. Manfaat SDM, di mana dalam suatu pengelolaan sumber daya manusia dibutuhkan suatu tujuan yang baik dan terarah sehingga bermanfaat bagi suatu perusahaan, menghasilkan hasil yang maksimal dan tepat sasaran, yang membuat suatu perusahaan lebih efektif dan efisien. Nah, maka dari itu, dengan adanya pemanfaatan sumber daya manusia ini sangat penting bagi suatu perusahaan yang berjalan dengan baik dengan personal yang baik dan produktivitas. Jika jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan, di mana karyawan yang baik adalah karyawan yang mampu bekerja sesuai dengan SOP. Kualifikasi SDM terdapat 2 penilaian. Yang pertama yaitu menilai kemampuan secara kompetitif, di mana menilai kemampuan kompetitif ini mempunyai 4 syarat utama bagi suatu perusahaan yang ingin tetap kuat dalam persaingan. Yang pertama yaitu perusahaan harus memiliki kemampuan menunjang, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara bisnis. Dan yang kedua, memiliki kemampuan yang menunjang, menganalisis, dan mampu memanfaatkan informasi secara bisnis. Dan yang ketiga, kemampuan dalam mengurangi atau menghindari resiko. Dan yang terakhir, kemampuan dalam mengatur pembiayaan atau cost dalam pelaksanaan akan bisnis, dalam tingkat mengurangi tingkat produktivitas dari pelayanan. Dan yang kedua ada menilai kemampuan yang berkualitas tinggi, di mana karakteristik sumber daya manusia ini yang berkualitas yang meliputi seperti kualitas jasmani, psikologis, dan kriminal. Job desk, tugas dan strukturnya. Yang pertama, manajer bertanggung jawab atas semua departemen operasional, bertanggung jawab mengontrol pengeluaran dan pemasukan, merencanakan ancangan ke depan. Yang kedua, supervisor mengawasi karyawan untuk semua jabatan, melakukan evaluasi karyawan, memberikan laporan harian dan bulanan kepada manajer, mengevaluasi kinerja karyawan, memimpin rapat, memeriksa peralatan agar tidak kurang. Admin bertanggung jawab atas keuangan, bertanggung jawab atas pembelanjaan. Yang keempat, chef menjaga standar chef makanan, bertanggung jawab atas bahan-bahan yang diperlukan, bertanggung jawab area kitchen, membuat standar chef. Yang kelima, koki memastikan semua barang di dapur tidak kurang, membuat semua makanan, membuat perhitungan terhadap barang yang diperlukan dan diserahkan ke admin. Yang keenam, dishwash membersihkan area di dapur, menjaga semua kawasan agar tetap bersih. Yang ketujuh, taking order memastikan pesanan tepat waktu, membersihkan meja. Nomor 8, runner menjaga meja agar tetap bersih, bertanggung jawab atas kebersihan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi es krim kulit pisang. Yang pertama yaitu teflon dengan harga 150.000, blender 150.000, kompor gas 100.000, hand mixer 95.000, tabung LPG 180.000, regulator 65.000, selang gas 32.500, pengaduk 5.000, baskom 15.000, timbangan 42.000, gelas ukur 2.500, es krim maker 300.000, foam 50.000, dan gerobak 500.000 dengan jumlah biaya 1.687.000. Lalu selanjutnya ada biaya bahan: susu segar seharga 6.000, susu skin 4.000, gula 4.000, telur 20.000, agar-agar 2.000, kulit pisang raja 33.000, es batu 1.000, sendok es krim kayu 1.500, kemasan 15.000, perasan 6.000, dan label 8.000 dengan total 100.500. Lalu selanjutnya ada biaya habis pakai dengan susu segar seharga 480.000, susu krim 320.000, gula 320.000, telur 400.000, agar-agar 120.000, pisang raja 330.000, es batu 70.000, sendok es krim kayu 660.000, kemasan 150.000, perasa 48.000, dan label 368.000 dengan total harga 3.266.000. Lalu selanjutnya ada biaya variabel dengan biaya pengadaan bahan 3.015.000, lalu ada biaya transport 600.000, biaya tenaga kerja 1.200.000, biaya perlengkapan 50.000 dengan jumlah 4.865.000. Lalu selanjutnya ada biaya tetap dengan biaya sewa kios 500.000, biaya penyusutan peralatan 30.000, biaya listrik 200.000, dan biaya kebersihan dan keamanan 100.000 dengan total biaya 830.000. Jadi total biaya operasionalnya 5.695.000. Jadi harga pokok per porsinya 3.600 dan penetapan harga jual per porsinya 5.000. Saya akan menjelaskan jadwal kegiatan es krim kulit pisang dari bulan Mei, Juni, Juli. Untuk bulan Mei, yaitu dokumentasi mencapai nilai angka 3. Yang kedua, yaitu instalasi mencapai nilai angka 1. Yang ketiga, pengujian mencapai nilai angka 2. Yang keempat, analisis data mencapai angka 2. Yang kelima, penelitian mencapai angka 2,4, dan yang keenam, persiapan mencapai angka 4,4. Untuk bulan Juni, yaitu yang pertama, dokumentasi mencapai nilai angka 2, yang kedua, instalasi mencapai nilai angka 3, yang ketiga, pengujian mencapai nilai angka 3, yang keempat, analisis data mencapai angka 2, yang kelima, penelitian mencapai angka 4,4, dan yang keenam, persiapan mencapai angka 2,5. Dan untuk bulan Juli, yaitu yang pertama, dokumentasi mencapai nilai angka 3, yang kedua, instalasi mencapai angka 2, yang ketiga, pengujian mencapai nilai angka 2, yang keempat, analisis data mencapai angka 3, yang kelima, penelitian mencapai angka 1,7, dan yang keenam, persiapan mencapai angka 3,5. Jadi pada jadwal kegiatan ini, pada dokumentasi yang baik yaitu di bulan Mei dan Juli, yang kedua yaitu instalasi di bulan Juni, yang ketiga pengujian di bulan Juni, yang keempat analisis data di bulan Juni, yang kelima penelitian di bulan Juli, dan yang keenam persiapan di bulan Mei.